Shalom. Puji Tuhan. Pada saat siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, mengasihi Tuhan bukan hanya perkataan, tetapi harus kita praktekkan dengan kita juga mengasihi dan melayani Tuhan. Haleluya. Kedatangan saudara di tempat ini juga merupakan suatu pelayanan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan buka kitab kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Haleluya. Ayat yang akan mengajar kepada kita untuk kita semakin lebih lagi setia mengasihi Tuhan sekalipun kita belum menerima janji Tuhan. Haleluya. Yesaya 30 ayat 18. Sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama saja. 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Haleluya. Firman Tuhan saat siang hari ini berkata, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menanti atau menunggu suatu proses yang paling membosankan dalam kehidupan ini. Kalau disebut menunggu, pasti kita ini bosan. Apatah lagi kalau yang kita tunggu ini tidak ada batasan waktunya, ya. Tidak ada tanggalnya, tidak ada jadwalnya. Pasti banyak orang menjadi bosan untuk menunggu apa yang dijanjikan oleh seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibarat seorang wanita yang mempunyai kekasih yang sedang merantau, dan kekasihnya itu berjanji dia akan pulang untuk meminang wanita ini. Saudaraku, namanya merantau, berjuang untuk mencari kehidupan. Tidak ada batasan waktu yang diberikan, sehingga wanita ini mulai bosan, mulai jenuh menunggu. Sehingga apa? Sehingga dia melirik ke pemuda yang lain yang ada di depan matanya. Sesuatu yang instan, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga dia mengambil keputusan untuk melupakan kekasihnya yang sedang merantau itu untuk menikah dengan pemuda yang ada di depan matanya. Padahal saudara tahu, kekasihnya yang merantau ini sedang berjuang mengumpulkan mahar yang sangat mahal harganya untuk meminang kekasihnya. Sehingga ketika tiba waktunya kekasihnya itu datang, ternyata wanita ini sudah menjadi istri orang lain. Kecewa pasti kan? Tetapi yang lebih kecewa lagi adalah si wanita. Kenapa? Karena ternyata mahar yang dibawa itu luar biasa hebatnya, sehingga wanita itu menjadi gigit jari. Banyak orang yang tidak mampu bertahan untuk menunggu, apalagi menunggu apa yang disebut janji Tuhan. Sehingga banyak sekali orang Kristen yang tidak sanggup bertahan untuk setia mengasihi Tuhan, karena dianggap janji Tuhan itu kok gak datang-datang ya. Janji Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan masa depan
jadwalnya. Kalau ada jadwalnya enak ya. Nggak ada jadwalnya. Nggak tahu kita kapan ditepatinya. Tapi yang jelas satu hal, Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Haleluya. Sesungguhnya waktu akan datang, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Hanya seringkali kita sebagai orang Kristen ini bosan menunggu waktu janji Tuhan ditepati, sehingga kita menjadi lemah, sehingga kita tidak sabar lagi, sehingga kita maunya yang instan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen putus di tengah jalan, tidak lagi mengasihi Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan itu seperti seolah-olah sesuatu yang abstrak, yang tidak dapat kita lihat. Karena faktanya belum ada kan? Ya. Faktanya itu belum ada di depan mata, sehingga kita anggap itu sesuatu yang tidak real atau tidak nyata. Seolah hanya sebagai satu semangat saja untuk kita boleh tetap setia beribadah. Padahal ketika kita menerima janji Tuhan yang tidak kelihatan itu, seharusnya kita harus sabar menunggu dengan tekun. Kita lihat ayatnya, Roma pasal 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Haleluya. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan yang belum kelihatan di mata kita ini, seharusnya kita menantikannya dengan tekun. Ketekunan saudaralah yang akan membuka kunci berkat dalam hidup kita. Jangan justru kita meninggalkan Tuhan. Jangan justru kita menjadi tidak setia lagi kepada Tuhan atau mengabaikan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Banyak ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Ketika belum menerima janji Tuhan, mereka mulai tinggalkan Tuhan. Nah, gak ada gunanya beribadah, gak ada gunanya setia, gak ada gunanya mengasihi Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, ketika engkau ingin mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan yang menjadi janji Tuhan, kita harus tekun. Mengapa kita harus tekun, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mengapa kita harus menantikan janji Tuhan itu dengan tekun? Karena hanya Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini yang dapat bertindak, yang dapat merealisasikan apa yang menjadi janjinya kepada setiap kita. Kita lihat di dalam kitab Yesaya 64 ayat yang keempat. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Haleluya. Di sini dikatakan tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah. Allahnya Allah kecil. Berarti itu adalah Allah buatan manusia. Dunia ini sering menawarkan Allah-Allah kecil supaya membelokkan hati, jiwa, dan pikiran kita di luar kebenaran. Tetapi di sini dikatakan Allah yang seperti itu, Allah yang berasal dari dunia ini, tidak dapat membuktikan, tidak dapat merealisasikan sekalipun orang itu menanti-nantikan pertolongannya. Tetapi firman Tuhan saat siang ini berkata, hanya Engkau yang besar, hanya Tuhan yang dapat berbuat demikian, yaitu bertindak bagi orang-orang yang menantikan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang bertuhan ini tidak mudah. Bertuhan itu tidak gampang.
membutuhkan ketekunan dan kesabaran kita untuk tetap berjalan mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada Allah lain selain Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini yang dapat menolong dan melindungi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya dan jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Mazmur 33 ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Haleluya. Mengapa jiwa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena hanya Dialah yang dapat menolong saudara. Dunia ini tidak dapat menolong kita. Sahabat teman tidak dapat menolong kita. Tetapi hanya Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini yang dapat menolong kita dan menjadi perisai. Perisai berarti Dia sanggup melindungi kita. Maka sering saya katakan, jangan takut. Kemanapun engkau berjalan bergerak, kuncinya satu. Engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata, waduh, gak berani kesana kesini, di sono, apalagi ke rumah sakit. Di saudaraku yang saya sebelum balik ke rumah sakit, gak masalah. Saudaraku kenapa? Karena saya punya pengharapan. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah inilah yang akan menjaga dan melindungi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. haleluya. Proses menunggu janji Tuhan dikenapi dalam hidup kita ini banyak sekali masalah dan persoalan. Banyak tantangan. Ya memang itu bagian orang percaya. Tetapi ingatlah, ketika proses itu berjalan, Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya berjalan sendirian. Seandainya janji Tuhan itu ada di ujung sana dan saudara sekarang sedang berjalan, perjalanan saudara ini harus banyak melewati persoalan dan tantangan. Tetapi ingat satu hal, sekali lagi saya sampaikan, Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan sendirian. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia memberikan kekuatan baru. Kadang-kadang kita merasa lemah kan menghadapi persoalan kita. Kita merasa kita tidak mampu lagi berjalan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru supaya kita bisa terbang tinggi. Untuk apa? Supaya kita melewati persoalan-persoalan kita, melewati bukit-bukit masalah kita. Tuhan memberikan sayap, kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kita mampu melewati hari-hari kita. Bahkan ketika kita berlari untuk menuju apa yang menjadi janji Tuhan, kadang-kadang kita menjadi lesu, letih. Tetapi lihatlah firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah merasa letih ataupun lesu ketika berjalan. Jadi menunggu janji Tuhan itu tidak diam di tempat. Ada yang harus saudara kerjakan, maka disebut terbang, bergerak, berlari, berjalan. Artinya ada kondisi kita aktif untuk berjalan menuju janji Tuhan. Jadi kalau orang Kristen hanya sedang masih diam di tempat, tidak bergerak, tidak ada perubahan, berarti itu tidak sedang berjalan menuju janji Tuhan. Saudara dan saya harus bergerak, berjalan, bahkan terus mengasihi Tuhan sampai janji Tuhan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan baru akan diberikan kepada setiap kita ketika menghadapi
yang harus kita lalui untuk menerima janji Tuhan. Menerima janji Tuhan itu tidak mudah, gak gampang. Harus ada proses yang harus kita alami. Memang itulah yang harus kita lakukan. Berjalan, berlari, terbang tinggi, mengatasi setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Yesaya 49 ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Aku tidak akan mendapat malu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, raja-raja dan ratu-ratu akan tunduk di hadapanmu. Karena ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara jangan patah semangat ketika engkau sedang diproses, sedang mengalami persoalan menuju janji Tuhan. Engkau harus tetap bertahan setia, berjalan, lari, terbang untuk mengatasi persoalan kita. Firman Tuhan berkata, di sini dikatakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Haleluya. Luar biasa Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Dia tidak akan pernah mempermalukan saudara dan saya. Banyak orang Kristen yang setia itu diledek orang. Setia sampai sekarang toh masih miskin. Apain beribadah setiap hari Minggu? Sampai sekarang gak punya apa-apa. Gak usah didengarkan. Itu adalah secuil kerikil yang berusaha untuk menjatuhkan engkau. Tapi tetaplah engkau berjalan, tetaplah engkau berlari mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Dia tidak akan mempermalukan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur 37 ayat 9 mengatakan, Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. haleluya. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan mempermalukan? Karena memang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berhak mewarisi negeri. Orang-orang jahat, raja dan ratu yang dulunya sombong akan tertunduk malu. Karena apa? Melihat engkau mewarisi negeri. Mewarisi negeri luar biasa, berarti pengangkatan Tuhan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga orang-orang yang selama ini merendahkan, meremehkan kesetiaan untuk mengasihi Tuhan, mereka akan tertunduk malu. Posisi mereka akan digeser oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ini adalah janji Tuhan, kenapa kita tidak mau setia? Kenapa kita tidak mau mengasihi Tuhan? Tuhan kan gak langsung memberikan berkat di depan mata. Itulah masalah orang Kristen, maunya yang instan, langsung berdoa hari ini besok dapat jawaban. Gak ada yang seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa setiap janji Tuhan itu pasti dipenuhi. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin, haleluya. Semua janji Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian juga dengan setiap janji yang diberikan bagi setiap kita umatnya yang tetap setia dan mengasihi
tekankan percayamu bahwa janji Tuhan digenapi bagi setiap kita, maka engkau pasti mendapatkan. Kalau itu janji Tuhan semua terpenuhi, kenapa kita orang Kristen ini masih banyak yang tidak percaya, masih banyak yang ragu? Saudara lihat, saya rasa banyak sekali orang Kristen hari-hari jam ibadat ini mereka nggak tahu kemana, entah mungkin tidur di rumah, ya, atau mungkin mereka berhappy-happy, berjalan-jalan, berfoya-foya, kunjungan ke sana ke sini, tapi itu kunjungan dengan Tuhan nggak mau. Saudara yang dikasih, saya tidak katakan saudara tidak boleh melakukan kunjungan, tapi kunjungan dulu dengan Tuhan. Kunjungan dulu dengan Tuhan, sapa dulu Tuhan. Memang yang memiliki hidup saudara ini siapa? Kan Tuhan. Yang memiliki hidup kita ini adalah Tuhan. Jadi kita harus sapa Tuhan dulu, kunjungi Tuhan dulu. Tapi orang Kristen banyak mengabaikan hal ini. Lebih fokus mereka kunjungan ke keluarga kemana-mana bisa. Tapi kalau untuk beribadah katanya takut. Ya, kok aneh? Kemana-mana bisa tetapi beribadah takut. Takut corona kan? Ya ampun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat benci. Karena firman Tuhan berkata apa yang aku takutkan, itulah yang mendatangi aku. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Karena kalau ketakutan terus, itu yang akan mendatangi kita atau mengganggu hidup kita. Oleh karena itu saat siang hari Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan pasti digenapi bagi saudara dan saya. Jadi saudara jangan ragu. Kalau sekarang engkau belum menerima janji Tuhan, tekunlah. Bukankah firman Tuhan berkata tekunlah, setialah menunggu waktu Tuhan. Supaya apa? Janji Tuhan itu benar-benar nyata, terrealisasi dalam hidup kita. Kita lihat di dalam bacaan kita tadi. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Di sini dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ternyata Tuhan juga sedang menanti-nantikan waktu di mana Dia bekerja untuk membuktikan, memberikan setiap janji-Nya kepada saudara dan saya. Ternyata Tuhan juga sedang menanti-nantikan saat yang tepat. Saat yang tepat itu bukan saat kita, tetapi itu saat Tuhan. Kita tidak dapat mendikte Tuhan, besok engkau harus berikan ini. Tidak bisa saudaraku. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Haleluya. Perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada ibunya ketika ada pesta perkawinan di Kana. Pesta itu kehabisan anggur. Logikanya ibunya ini mencolek Tuhan Yesus supaya mengerjakan keajaiban. Tuh, yang punya hajat kehabisan anggur. Tapi apa kata Tuhan? Mau apa engkau? Saatku belum tiba. Jadi Tuhan itu punya waktu sendiri. Tuhan mempunyai waktu sendiri, tidak mau didikte oleh siapapun juga. Saudara juga tidak dapat mendikte Tuhan. Tetapi Tuhan mempunyai waktu dan waktunya itu pasti tepat. Lihat
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Dia memberikan janjinya kepada setiap kita, bukan waktu kita. Oleh karena itu kita harus sabar menunggu waktu dan janji Tuhan. Jangan ketika engkau menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, engkau menjadi lemah. Karena ada waktu Tuhan. Kita lihat 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kita harus menunggu waktu Tuhan berkenan. Waktu perkenanan itulah yang sekarang kita tunggu. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah berhenti di tengah badai persoalanmu. Ketika engkau berhenti, maka yang kemarin-kemarin apa yang kau lakukan mengasihi Tuhan itu tidak ada gunanya. Sia-sia, mubazir. Tetapi ketika engkau tetap setia sekalipun ada badai persoalan dan engkau tidak berhenti di tengah-tengah badai itu, tetapi engkau tetap berjuang, engkau tetap berjalan, engkau tetap berlari, bahkan engkau terbang bersama dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang menjadi janjinya. Ketika waktu yang sudah ditentukan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti di tengah badai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah seorang ibu dan anaknya bepergian ke suatu daerah. Ternyata pas dia sampai di daerah itu ada badai yang luar biasa. Ya. Hujan deras, badai, angin. Saudaraku, karena cuaca yang begitu buruk sehingga banyak yang berhenti. Kendaraan-kendaraan pada berhenti. Sedangkan anaknya nyopiri anaknya itu juga mau berhenti dong, mau mikir, namanya hujan, jarak pandangnya hanya sekitar 1 meter, 2 meter, dia takut juga kan. Tapi ketika dia mau berhenti, ibunya berkata, jangan berhenti nak, berjalanlah. Mama ini gimana sih, udah tahu badai begini kok kita nggak boleh berhenti, kan nggak kelihatan, masih ada jarak 1 meter, 2 meter yang bisa kita lihat. Berjalanlah dengan pelan. Anak ini sudah bolak-balik mau berhenti, tapi ibunya selalu berkata, berjalan, terus berjalan. Berjalanlah nak, berjalan. Saudaraku yang dikasih, nah, anak ini dengan susah payah mengendarai mobilnya, namanya nggak kelihatan kan jalan, ya, hujan, dia terus berjalan tapi dengan sangat pelan. Akhirnya dia setelah berapa kilo, mulailah cuaca itu cerah dan terang. Ketika itulah ibunya berkata, berhenti kita nak. Lah, mama ini aneh. Tadi di tengah badai gak boleh berhenti. Sekarang sudah badai gak ada di sini, kok kita berhenti? Keluarlah, keluarlah anak itu dan ibunya. Lihatlah ke belakang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat ke belakang itu maksudnya yang jalan yang baru saja dilalui. Ternyata badai itu bukannya berhenti, tapi semakin dahsyat di tempat yang baru saja dia lewati. Banyak pohon yang tumbang, yang roboh, yang mengenai mobil, banyak sekali. Lihatlah apa jadinya kalau kita berhenti di tengah badai itu. Kita akan terjebak di dalam badai itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen terjebak di dalam badai persoalan hidupnya. Kenapa? Karena dia
berdiri tetap. Dia tidak mau berjalan. Dia tidak mau bergerak. Dia hanya menunggu badai kapan ini berlalu. Saudaraku yang dikasih itu, kalau ketika menunggu itu tiba-tiba ada yang menimpa sesuatu, entah itu roboh bangunan itu, tapi lihat yang terus berjalan sekalipun sangat pelan, anak itu mengendarai mobilnya, tetapi dia bisa keluar dari badai itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat siang hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika ada persoalan dalam hidup, ketika ada tantangan, ada badai di dalam hidup, jangan pernah berhenti. Berjalanlah terus. Bergeraklah engkau untuk tetap mengasihi Tuhan, sekalipun engkau harus terseok-seok berjalan dengan tertatih-tatih. Bahkan firman Tuhan berkata kadang-kadang sampai mencucurkan air mata ketika kita harus berjalan terus mengasihi Tuhan. Tetapi ketika engkau berhenti di tengah badai, engkau bisa menjadi korban keganasan badai itu. Tetapi ketika engkau berjalan terus, engkau meninggalkan badai persoalan. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya. Ketika engkau mengalami persoalan, mengalami masalah, menghadapi badai dalam kehidupanmu, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan memberikan kekuatan baru dalam hidupmu untuk engkau mampu berjalan, engkau mampu berlari, bahkan engkau mampu terbang tinggi mengatasi persoalanmu. Karena janji Tuhan itu di depan mata. Ketika Dia sudah berkenan, waktunya dan saatnya sudah tiba, air tawar di kanan dirubahnya menjadi anggur yang paling baik, anggur manis yang paling baik kualitasnya. Haleluya! Itu adalah pekerjaan Tuhan, menghadiahkan kepada setiap kita janjinya ketika kita boleh tetap tinggal setia mengasihi Tuhan. Anda tentu ketika engkau saat ini mengalami persoalan apa, percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapinya. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Kita sudah baca, semua janjinya dipenuhinya. Hanya tunggu waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu saudara dan saya. Dunia tidak dapat memberikan masa depan kepada kita. Dunia tidak dapat menjamin hidup kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini, Tuhanlah yang hidup, yang dapat mengetahui apa yang tepat untuk setiap keperluan dan kehidupan. Dia ada untuk kita. Dia ada untuk saudara dan saya. Maka di sini dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, ingat saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dia pasti menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Kuncinya, setialah